Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih membaraktai, ulangi satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita senantiasa memuji syukur Allah taala, nasabah Allah taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Sehingga kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, maka yakin dan percaya pasti kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmatnya Allah. Mulai kita dibangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, hadirin yang hadir salat subuh ini kita merupakan orang-orang pilihan. Bahkan Nabi katakan bahwa kita ini adalah orang yang paling kaya. Jadi kata Nabi, orang yang kaya bukan orang yang punya mobil yang begitu mewah, bukan yang punya rumah yang begitu banyak, tetapi orang yang paling kaya kata Nabi, rak'atul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa salat 2 rakaat sebelum waktu subuh itu pahalanya lebih baik daripada bumi beserta isinya. Masya Allah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, insyaallah selamat di dunia dan akhirat. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memulainya dengan sebuah kisah, Pak. Kisah ini kisah nyata, diceritakan oleh Syekh dan disaksikan oleh Syekh. Kejadiannya di Arab sana. Suatu ketika ada seorang anak muda bersama dengan ibunya, dia antar ke rumah sakit. Kebetulan dokternya juga seorang wanita. Begitu masuk, dia antar mamanya ketemu dengan ibu dokter. Sampai di ruangan ibu dokter, lalu kemudian ini tadi yang ibu-ibu dia tarik ke mejanya ibu dokter. Sampai seluruh peralatan yang ada di atas meja semuanya bertabrakan, semuanya berhamburan. Sehingga melihat kejadian itu, setelah dibersihkan sama anaknya, dokter bertanya, ini siapa? Kemudian anak ini, pemuda tadi mengatakan bahwa ini orang tua dokter. Sejak kapan dia seperti ini? Mulai dari saya lahir sampai sekarang. Kok bisa kamu ada? Bu dokter, saya ada karena kakek saya menikahkan ibu saya dengan suami yang kurang bertanggung jawab. Begitu saya lahir ke dunia ini, tiba-tiba bapak saya meninggalkan saya dengan ibu saya. Jadi kata ibu dokter, sejak kapan kau rawat ibu? Bu dokter, saya rawat ibu saya mulai dari kecil sampai sekarang. Kata dokter, wahai anak muda, begitu luar biasanya perjuangan kamu, wahai anak muda. Begitu luar biasanya baktimu kepada orang tuamu, wahai anak muda. Saya tahu bahwa orang tuamu ini gila, dan dia tidak akan pernah sampai kapanpun dia akan mengetahui dirimu bahwa dia adalah anak. Apa Nabi lagi pemuda kamu? Dan dokter, memang ini orang tua saya gila. Dia sampai kapanpun tidak akan pernah tahu bahwa saya anaknya. Tetapi saya yakin dokter bahwa Allah tahu. Allah tahu bahwa dia adalah orang tua. Sampai kapanpun saya harus berbakti sama dia. Perintah berbakti kepada orang tua bukan kata dokter, bukan kata ulama, bukan kata kiai, tapi ini kata Allah. Sampai kapanpun saya harus berbakti kepada orang tua. Nah hadirin jamaah sekalian, dari kisah yang pendek
kita mengambil pelajaran ibrah bahwa mungkin sampai hari ini orang tua kita tidak gila lagi. Orang tua kita bagus-bagus, keadaannya bagus. Tetapi kadang kita sebagai anak, kadang kita merasa nyinyir, merasa tidak enak. Ketika ibu kita, bapak kita menelpon kita, senantiasa ditelepon dalam 1 minggu. Nah, bagaimana kabarmu? Nah, bagaimana keadaanmu? Nah, apa yang melakukan sekarang? Kita kadang merasa nyinyir dengan hal itu. Tetapi ingatlah bahwa itu semua bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Suatu ketika juga Rasulullah SAW pas 1 Syawal, Pak. Begitu Nabi berangkat ke masjid, Nabi melihat seorang pemuda senantiasa menangis dan menangis. Begitu selesai 1 Syawal, ceramah Nabi, masih lihat menangis anak muda. Kemudian Nabi menghampiri anak muda. Wahai anak muda, kenapa kau menangis? Bilang, ya Rasul, saya menangis ya Rasul karena sekarang ini posisi saya tinggal seorang diri. Bapak saya, ibu saya meninggal berapa tahun yang lalu. Dan sekarang ini saya tinggal sendiri. Saya tidak punya orang tua ya Rasul. Saya tidak punya ibu lagi ya Rasul. Saya tidak punya saudara ya Rasul. Apa kata Nabi? Wahai anak muda, tak usah kau bersedih. Kenapa? Insya Allah saya Nabi akan menjadi bapak. Sementara Aisyah akan menjadi ibumu dan saudaramu adalah kaum muslimin dan muslimat. Nah, hadirin jamaah sekalian, Masya Allah. Oleh karena itu, kalau hari ini masih hidup kedua orang tua, ayo berbuat baik sama orang tua. Bahkan malaikat Jibril berdoa, celakalah orang apabila masih hidup kedua orang tuanya atau di antara salah satunya, lalu kemudian dia tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Rasulullah dijawab amin ini doanya malaikat Jibril. Nah, hadirin jamaah sekalian, makanya berbakti kepada kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita sedang sakit-sakit, ayo berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kenapa, Pak? Akan terasa itu kalau tidak ada orang tua. Apalagi pas 1 Syawal, lebaran orang, buras akan menjadi hampa rasanya. Teh yang manis akan terasa hampa rasanya. Begitu tidak ada orang tua. Tapi nanti kita rasakan setelah beliau meninggal dunia. Makanya dari sekalian yang masih muda, ayo berbakti sama orang tua. Kenapa kadang kita ini sebagai anak muda ada satu dosa yang kadang kita tidak sadari? Apa itu? Jelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uff. Janganlah sekali-kali engkau berkata wala tanharhuma, jangan pulang kau membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah sebaik-baik perkataan kepada kedua orang tua kita. Hadirin jamaah sekalian, makanya ayo berbakti sama orang tua. Ada sekalian, coba kita perhatikan ibu kita. Ibu kita atau istri kita, begitu dia melahirkan 9 bulan 15 hari dia bawa untuk kandungan. Pergi di WC dia bawa, lagi memasak dia bawa kita, kemana-mana dia bawa kita, sampai begitu melahirkan dia harus pertaruhkan nyawanya. 1 kakinya di akhirat, 1 kakinya di dunia ini. Bahkan kalau ada pilihan, kata dokter, Bu, ini kalau kita lahirkan anak tak, harus ada yang korban 1. Kalau bukan anaknya yang korban, kita yang korban. Coba lihat seorang ibu, apa dia bilang? Dokter, biar anakku selamat, saya rela jadi korban. Coba kasih sayang orang tua. Nah, coba bayangkan jamaah sekalian. Jadi tidak, sungguh sangat berdosa kita kalau kita dosa kepada kedua orang tua. Ustaz, bagaimana dengan kondisi saya? Yang orang tua saya telah lama meninggal dunia.
orang tua kita, itu belum bisa mampu membalas sebuah hentakan teriakannya orang tua kita pada saat dia lahirkan kita. Coba kalau kita pikir-pikir, begitu luar biasa dia melahirkan, sampai dia harus mengeluarkan darah, keringat, dan keluarkan kita. Masya Allah. Hadirin jamaah sekalian, makanya baik-baik sama orang tua. Kemudian orang tua kita sedang meninggal dunia, doakan kedua orang tua kita minimal 4. Satu, ya Allah, lapangkanlah alam kuburnya. Yang kedua, ya Allah, terimalah semua amal ibadahnya. Yang ketiga, ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya. Yang terakhir, ya Allah, lipat gandakanlah amal kebaikannya. Minimal 4 saja kita doakan kedua orang tua kita. Dalam berdoa tidak harus pakai bahasa Arab, minimal yang bisa kita mengerti saja. Ya, hadirin jamaah sekalian. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara berbuat baik ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Caranya sumbang demi namanya. Ada wanita 5.000, 10.000, sekali-kali kita sumbangkan, masukkan ke dalam celengan, niatkan untuk pahalanya almarhum dan almarhumah. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sebagai anak, kadang kita jengkel juga sama orang tua. Meskipun bagaimana jengkelnya kita sama orang tua, harus patuh. Buktinya Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia dakwahi bapaknya, wahai bapakku, la ilaha illallah. Karena bapaknya Nabi Ibrahim ini membuat patung Pak, membuat patung. Didakwahi bapaknya, bapak, la ilaha illallah, jangan lagi buat patung, jangan lagi menyembah yang lain, la ilaha illallah. Begitu mau baku giat bapaknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim, tiba-tiba Allah memperingati kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, mainako, ambomu itu, bapakmu itu. Daripada baku giat itu, keluar dari kampung. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari kampungnya. Demi apa? Menghormati orang tuanya. Hadirin jamaah sekalian, meskipun hitam tidak tawasul pajang, rajin ke masjid, salat duha rutin, salat tahajud lancar, puasa Ramadan 30 hari, tapi kalau dosa kepada kedua orang tua tidak ada guna-gunanya Pak. Tidak ada guna-gunanya. Buktinya dulu ada sahabat Nabi, di mana Nabi berceramah di depan ada ini sahabat, di mana Nabi jadi imam di belakang ada ini sahabat. Tapi sayang, seribu sayang, begitu dia sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berganti-ganti sahabat, bahkan Nabi dia bis telinga kanannya ditalkin, wahai Al-Qamah, ikut la ilaha illallah. Al-Qamahnya mengatakan la, tidak bisa. Akhirnya Nabi penasaran, hai, pasti ada salahnya anak muda. Tidak mungkin dia rajin ibadah tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu apa yang terjadi? Apa informasinya? Ternyata ini Al-Qamah semenjak dia sudah menikah, lebih dia patuh kepada istrinya ketimbang orang tuanya. Sehingga kata Nabi, kalau begitu hadirkan ibunya Al-Qamah. Datang ditanya sama Nabi, oh ibu, ini anak Al-Qamah lagi sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin ada salahnya sama kita. Apa Nabi lagi ibunya? Ya Rasul, Al-Qamah kurang ajar. Setengah mati saya hamilkan, setengah mati saya besarkan, setengah mati saya kasih nikah dia, dengan harapan supaya dia lebih taat kepada aku, tak balik ya Rasul, lebih mencintai istri. Sakit hatiku ya Rasulullah. Kata Nabi, oh ibu, kalau kita tidak maafkan anak tak, lebih baik saya bakar dia di dunia daripada dibakar api akhirat. Kata Nabi, wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar. Begitu dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api, mau dilempar Al-Qamah ke dalam api. Tiba-tiba ibunya teriak, ya Rasul, jangan. Memang itu Al-Qamah kurang ajar Rasul, tetapi saya tidak tega ya Rasul ketika engkau bakar anak saya depan saya. Ya Rasul, saksikan saya ampuni dosa-dosanya Al-Qamah. Lalulah kemudian Al-Qamah dengan lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah hadirin jamaah sekalian, coba lihat perjuangannya seorang ibu. Meskipun dia jengkel sama anaknya, meskipun dia bagaimana sama anaknya, tetapi dia tidak tega. Tidak ada itu Pak, adanya sekalian, tidak ada itu kalau saya kena marah bapak atau mama, tidak ada itu bapak marah sama kebetulan sama kita, tidak ada. Marahnya itu karena dia sayang
tua sudah tidak marah lagi sama kita, hati-hati. Makanya ridallah fi ridal walidain, sakhatullah sakhatul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Yang terakhir saya sampaikan buat adik-adik sekalian yang masih sekolah, yang ada yang SD, SMP, jangan pernah lalu sakiti hati orang tua. Apalagi kau bilangi, nah pergi dulu beli minyak goreng harus pemat. Nanti siapa kau bilang, nanti pi. Bahkan kita kata-kata kasar, dosa bos. Hadirin jamaah sekalian, ya, makanya baik-baik sama orang tua. Baik sekalian, harus berbakti sama orang tua, jangan pernah kau sakiti hatinya. Kemudian tiap pagi kau bisa dicium tangannya, pergi sekolah cium tangannya. Cara cium tangan yang bagus itu, kalau saya dulu praktekkan, ku cium telapaknya ini, ku cium tong juga ini, baru bisa naik kepala. Anak-anak kan sekarang patah balik. Nah cium itu tangannya orang tua tapi apa? Nunggu seleding, kepalanya yang begini, tembus simpan di kepalanya. Ini terjadi sekarang. Maka ini jangan ada yang bagus. Saya pernah ceramah takziah di Makassar, di asrama polisi. Kebetulan saya cari alamat. Saya bilang, Dek, di mana sini alamatnya orang meninggal dunia? Apa yang bilang itu? Ustaz, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Saya bilang, lewatnya nanya. Saya pernah dulu. Nah, Dek, tidak apa-apa kau bilangi begitu, tapi satu kali sekupi. Selepelmu sebagai anak-anak, kapan ustaz kau bilang begitu? Baru orang tua juga kau bilang begitu? Tidak ada harapan. Makanya saya bilang tidak apa kau mempismu, tidak apa-apa kau memilih sosial media. Tapi kapan engkau ambil pelajaran dari sosial media yang tidak sesuai dengan aturan agama, tinggalkan. Ini penyakitnya sekarang anak-anak. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup mungkin dengan doa Pak. Insyaallah kita tundukkan pandangan kita.